محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah yang tidak terhingga kepada kita sekalian, berupa usia panjang dan kesehatan sehingga kita bisa mengalami Ramadan tahun ini. Dan di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama dengan penuh sukacita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang penuh barokah ini. Sejak sore hari kemarin hingga malam hari dan pagi hari ini, kalimat takbir dan tahmid bergema di seluruh pelosok Nusantara dan juga di belahan dunia lain yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita dengan penuh kebahagiaan dan sukacita sebagai wujud dari rasa syukur dan kesadaran akan keagungan dan kebesarannya. Kita memang pantas untuk bergembira karena Allah telah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita dan mengampuni serta mengembalikan kita kepada fitrah kita yang suci dan bersih. Sebagaimana tersurat dalam sebuah hadits qudsi, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk merayakan hari raya, maka Allah pun berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Seseorang kemudian berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berkata, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan yang dulu pernah kita tangisi kepergiannya, hari ini tanpa terasa bulan yang mulia itu kembali meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan yang mulia tersebut di tahun depan. Ramadan adalah madrasah tempat kita meningkatkan pengetahuan keislaman kita. Sebab selama sebulan penuh kita berusaha menambah pengetahuan tentang nilai-nilai ajaran Islam dari para guru kita melalui tauziah yang disampaikannya pada setiap sebelum atau sesudah salat tarawih. Lebih dari sekedar latihan mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat biologis seperti makan dan minum, yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan juga oleh anak-anak, tetapi Ramadan juga laksana camp latihan, tempat pembinaan mental iman dan Islam kita. Selama sebulan penuh kita menjalani pelatihan fisik dan mental rohani kita dalam upaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berlatih mengendalikan hawa nafsu, amarah dan syahwat, memelihara kesucian hati, menjaga mulut dari perkataan kotor dan menyakitkan hati orang lain, memelihara pandangan mata, memelihara pendengaran, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, serta berusaha melakukan upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat qiyamul lail, membaca Al-Quran dan berzikir. Latihan tersebut di atas apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang ikhlas, maka di samping dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmania, juga dapat menyembuhkan kita dari penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu iri dan dengki. Dengan latihan tersebut, maka kita secara otomatis akan memperbaiki dan meningkatkan spirit ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spirit takwa inilah yang akan selalu membimbing langkah dan jalan hidup kita untuk selalu berada di jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan berani menyentuh dan mengambil barang yang bukan hak kita, serta memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung, yang telah berhasil meraih tujuan dari saum Ramadan,
yaitu menjadi manusia yang bertakwa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan bekal takwa, mudah-mudahan kita bisa selamat dalam mengarungi hidup yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia yang sangat menggiurkan dan dapat menjerumuskan kita ke lembah kehinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pesan Idul Fitri yang saya akan sampaikan adalah dengan hati yang bersih serta spirit ketakwaan yang lebih baik, maka saya menyuruhkan dan mengajak saudara-saudara seiman untuk bersama-sama meningkatkan kerukunan semangat persaudaraan sesama muslim yang lebih kokoh, harmonis, dan terorganisir secara sistematis dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kemudian kita harus juga berperan serta aktif sebagai pondasi bagi terciptanya bangunan masyarakat yang kokoh, penuh cinta kasih serta persaudaraan terhadap semua warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, serta asal-usul dan budaya seseorang. Ada dua hal yang menjadi urgensi kita umat Islam saat ini yang harus segera dijawab dengan mengambil langkah-langkah darurat dan sistematis untuk mengatasi dua persoalan kronis dan fundamental yang dapat mengancam umat Islam. Yaitu pertama adalah bagaimana kita mengejar ketertinggalan umat dalam hal penguasaan dan kepemilikan sektor-sektor ekonomi strategis. Kedua, bagaimana kita meningkatkan akses anak-anak kita dari kalangan kurang mampu terhadap pendidikan yang bermutu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Di bidang ekonomi, secara umum kita umat Islam jauh tertinggal. Hampir semua kepemilikan sektor-sektor ekonomi yang strategis dan besar dikuasai oleh mayoritas non-muslim. Sementara kita kebanyakan hanya bermain pada sektor usaha kecil dan non-formal yang tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari dunia perbankan konvensional. Karena sektor perbankan lebih berpihak pada pengusaha-pengusaha kelas atas dan menengah. Kita umat Islam kebanyakan hanya menjadi konsumen dan hanya bisa menjadi masyarakat penabung di bank-bank konvensional yang tanpa kita sadari kita telah ikut berkontribusi melahirkan dan membesarkan para pebisnis non-muslim penganut ajaran kapitalis liberal yang tidak mengenal nilai-nilai ajaran Islam di dalam berbisnis. Tidak banyak pengusaha muslim yang memiliki akses terhadap dana perbankan umum dalam jumlah besar. Itu pun umumnya adalah para pengusaha hasil peninggalan sejarah budaya kolonisme pemerintahan masa lalu yang kadar persaudaraan dan persaudaraan seimannya sangat tipis. Saya tidak bermaksud menyalahkan pengusaha-pengusaha besar non-muslim. Bahkan kita seharusnya berterima kasih kepada mereka karena telah membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita masyarakat muslim. Yang ingin saya katakan di sini adalah ketertinggalan ini karena kita umat Islam tidak memiliki spirit persaudaraan yang terbingkai secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Ukhuwah Islamiyah kita baru sampai pada tatanan konsep tetapi belum teraplikasi secara kafah. Kita hanya cerdas dalam mengucapkan salam persaudaraan, tetapi tidak cukup pintar untuk bereaksi dan bersikap terhadap persoalan umat yang terus semakin terpuruk dan keterbelakang di dalam berbagai macam aspek yang krusial dan fundamental yang bisa mengancam masa depan kehidupan umat Islam. Kita seharusnya malu dan mau mencontoh kegigihan perjuangan dan persatuan mereka di dalam berusaha para saudara-saudara kita kaum non-muslim. Bahkan Rasulullah SAW sudah menganjurkan kita untuk tidak berhenti belajar sebelum sampai waktu kita pergi ke liang lahat dan harus mengejarnya walaupun sampai ke negeri Cina. Rasulullah sudah menjadikan negeri Cina sebagai sebuah contoh pada saat itu. Artinya Rasulullah mengerti betul tentang mental, kecerdasan dan produktivitas bangsa Cina. Mereka adalah orang-orang yang gigih dan tangguh. Kita bisa lihat sekarang bagaimana Cina menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Hukum ditegakkan secara tegas tanpa memandang jabatan. Koruptor di Cina dihukum gantung tanpa ampun, sedangkan di sini koruptor hidup enak-enakan dan selalu bisa terlepas dengan mudahnya dari jerat hukum. Tidak mungkin ekonomi kita bisa maju dan merata kepemilikannya serta menjadikan rakyat ini sejahtera kalau negeri ini masih dikuasai oleh para mafia hukum dan koruptor. Amat miris rasanya menyaksikan kasus hukum di Indonesia. Hukum tidak ubahnya seperti mata pisau yang tajam bawahnya tetapi tumpul atasnya. Hukum sangat angkuh ditegakkan untuk melukai dan menghukum orang-orang kecil, tetapi untuk kalangan atas, hukum menjadi sangat tumpul.
Hukum bagi kalangan atas tidak lebih hanya sebuah pertunjukan sinetron murahan. Kalaupun ada koruptor yang dipenjara, tetapi hanya sebatas namanya saja yang dipenjara, sedangkan jasadnya berkeliaran bebas keluar tanpa ada yang mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, besarnya godaan dunia materialisme menyebabkan persaingan hidup untuk mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik, seringkali tanpa kita sadari, telah menjerumuskan kita pada keyakinan atau paham materialisme yang tidak berdasarkan syariat dan contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rendahnya kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan insting keimanan kita menjadi lemah, tumpul dan tidak cerdas dalam membuat suatu pilihan, sehingga menyebabkan kita tidak berdaya untuk mengambil sikap yang tegas akan mana jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana jalan yang sesat. Minimnya tingkat kecerdasan dan nalar intelektual yang islami serta naluri faham materialisme yang menguasai hati para penyelenggara negara inilah yang menjadi penyebab utama mengapa negeri ini tidak pernah bisa keluar dari jeratan kekuasaan mafia hukum dan oknum birokrat yang korup. Sangat menyedihkan dan memalukan, negeri yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, yang mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, ternyata gagal menjadi sebagai sebuah contoh negara yang bebas dan bersih dari korupsi dan ketidakadilan. Banyak umat Islam yang di mulutnya menolak paham kapitalisme liberal, tetapi dalam prakteknya hatinya lebih banyak dibimbing oleh insting paham kapitalisme liberal yang sangat materialistis. Inilah yang menyebabkan kita telah menjadi bagian dari contoh masyarakat individualis, tercerai-berai dan tidak kompak, serta cenderung menghalalkan segala cara di dalam berusaha. Isu korupsi, saudara-saudara sekalian, dan kebobrokan para penyelenggara negara sudah menjadi topik pembicaraan semua lapisan masyarakat. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa praktek bisnis yang kotor merupakan hal yang normal dan biasa terjadi di negeri kita. Bahkan sampai pada era reformasi ini, praktek busuk antara pelaku usaha, birokrat dan legislatif yang secara berjamaah dan sistematis membobol uang negara melalui APBN dan APBD terus berlangsung dan berkelanjutan. Praktek ini terus berlangsung sejak dari zaman Orde Baru sampai di zaman Orde Reformasi ini. Rejim pemerintahan memang berganti, tetapi budaya korupsi ternyata terus hidup dan berkembang dengan subur, dengan pemain baru yang lebih haus dan lapar, serta semangat korupsi yang masih berkobar-kobar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, di bidang pendidikan, daya beli kita umat Islam terhadap pendidikan yang bermutu semakin menurun. Pendidikan semakin menjadi barang mewah yang semakin sulit terjangkau oleh kebanyakan rata-rata rumah tangga keluarga muslim, saudara-saudara kita. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Bantuan pemerintah melalui paket BOS masih jauh dari memadai untuk dapat mengatasi daya beli masyarakat terhadap akses pendidikan. Karena yang berat bukan hanya uang SPP-nya, tetapi lebih dari itu adalah biaya buku-buku, seragam sekolah, transportasi, dan berbagai macam sumbangan dan pungutan lainnya. Pendek kata, biaya kebutuhan sekolah telah membuat para orang tua berpenghasilan rendah semakin tertekan jiwa dan raganya. Harus kita sadari bahwa di bidang pendidikan kita sudah jauh tertinggal dan trennya semakin terus ketinggalan. Kita melihat bahwa mayoritas kondisi dan kualitas sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan-yayasan Islam kondisinya sangat menyedihkan dibanding dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh yayasan non-Islam. Dan mayoritas lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah Islam hanya didirikan seadanya dan tidak dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga secara umum kualitasnya jauh dari memadai. Hal ini terjadi karena motif pendirian sekolah-sekolah Islam lebih banyak dikuasai oleh spirit ekonomi semata dan mengesampingkan spirit perjuangan untuk secara sungguh-sungguh kita mempersiapkan masa depan generasi kita yang lebih cerdas dan tangguh. Sebenarnya ada juga beberapa sekolah Islam yang bagus, tetapi dianya sangat tidak berpihak kepada kebanyakan kondisi saudara-saudara kita umat Islam. Dengan kualitas pendidikan yang rendah ini, maka anak-anak kita akan semakin tersingkir dari persaingan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik di perusahaan-perusahaan besar yang notabene mayoritas dimiliki oleh para pengusaha non-muslim. Jadi bisa diprediksikan bahwa nampaknya keluarga-keluarga muslim yang miskin secara umum akan terus melahirkan generasi penerus miskin baru yang lebih miskin. Pemerintah memang dengan bangga melaporkan bahwa masyarakat miskin jumlahnya sudah menurun, tetapi data yang dipakai pemerintah ternyata berbeda dengan data fakta yang bisa kita lihat dengan jelas terjadi.
Sangat menyedihkan dan menyaksikan saudara-saudara kita berdesakan berebut untuk mendapatkan sumbangan yang jumlahnya 5.000 sampai 10.000 dan 15.000 dari para dermawan yang senang namanya terekspos media. Bahkan yang lebih memalukan lagi, ada juga yang berebut pembagian sembako dari tempat-tempat ibadah non-muslim lainnya. Untuk itulah saudara-saudaraku seiman, melalui mimbar ini saya ingin menyentuh hati saudara-saudara yang paling dalam, menyentuh iman dan ketakwaan saudara-saudara seagama, agar meningkatkan fanatisme persaudaraan dan kepedulian kita pada kondisi kehidupan dan nasib saudara-saudara kita, terutama kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang sangat membutuhkan dana untuk pendidikan. Ingat, jangan sampai kita menjadi orang-orang kikir dan bakhil dan masuk ke dalam golongan orang-orang pendusta agama, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin falil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan membayar zakat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang taat beribadah, bolak-balik ke tanah suci tetapi melalaikan kewajiban kita untuk memperhatikan kehidupan anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di lingkungan dan masyarakat kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua muslim, maka makan dan minumnya cukup, sehingga cukup, maka dia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pesan penting kedua yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita berperan juga sebagai fondasi bagi terciptanya bangunan masyarakat yang kokoh, penuh cinta kasih dan persaudaraan terhadap semua warga masyarakat, tanpa melihat suku, ras, agama, serta asal-usul dan budaya seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Ar-Rahman yang pengasih, Tabaraka wa ta'ala. Kasihilah siapa yang ada di bumi, niscaya engkau dikasihi oleh apa yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Islam adalah agama yang anti diskriminasi dan ketidakadilan. Mari kita tunjukkan ketinggian nilai-nilai ajaran agama kita dalam kehidupan nyata sehari-hari, dengan menjadi masyarakat muslim yang lebih terbuka, penolong, bersahabat dan penuh cinta dan kasih kepada semua umat manusia, tanpa melihat asal-usul golongan. Kita harus membuktikan bahwa masyarakat muslim adalah tempat yang teraman dan terdamai untuk hidup bagi semua orang, karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk membeda-bedakan manusia, karena di mata Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang paling mulia di sisinya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Membeda-bedakan manusia dan bertindak diskriminatif terhadap manusia yang berbeda agama, suku, ras dan bangsa adalah bentuk pengingkaran terhadap ikrar kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlaku diskriminatif, maka itu berarti kita percaya bahwa umat lain, suku lain, bangsa lain adalah ciptaan Tuhan selain Allah. Marilah kita pelihara juga diri kita untuk senantiasa berlaku adil kepada manusia lain, karena Allah telah memerintahkan kita dengan jelas untuk selalu berbuat adil dan dilarang menaruh benci karena mereka berbeda asal-usul keturunannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dengan dekat dengan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Semua intisari ajaran Islam, ajaran cinta kasih yang ada di dalam Al-Quran sudah jelas dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sepanjang hidup dan perjuangannya. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat mengasihi. Pernah dalam perjalanan dakwahnya Nabi diusir dari tempat kelahirannya. Beliau menerima cemoohan, hinaan baik berupa perkataan maupun tindakan. Pernah suatu hari ketika Rasulullah berdakwah di Taif, beliau diusir dan dilempari batu dan kotoran oleh anak-anak kecil dan budak-budak. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung merasa sangat marah dan tidak sabar ingin menimpakan gunung di tengah-tengah penduduk Taif. Tetapi Rasulullah mencegahnya. Beliau justru mendoakan agar warga Taif diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah contoh manusia yang luar biasa dalam mengembangkan dakwah dan mengabarkan kebenaran agama Islam. Tidak sedikit orang kafir Quraisy menghinanya, menganggapnya sebagai orang gila, tukang sihir, tukang tenung, penyair dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun buruk julukan kepada beliau, Nabi tetap berdakwah terus mendoakan mereka atas usaha luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka terbitlah fajar kemenangan di Jazirah Arab dan sekitarnya yang mengakibatkan tenggelamnya kejahiliahan pada saat itu. Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam hingga digambarkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Nasr ayat 1-3. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh ia Maha penerima taubat. Sesungguhnya masih banyak lagi kisah yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW telah mengajarkan ajaran cinta kasih yang sangat tinggi nilainya. Dan tidak ada dalam sejarah manusia ada manusia yang sabar dan telah mengajarkan cinta kasih setinggi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan hati yang tulus dan bersih serta spirit ketakwaan yang jauh lebih baik, marilah kita kobarkan semangat dan fanatisme persaudaraan kita sesama Muslim. Mari kita amalkan ajaran cinta kasih yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, akhirnya dengan modal kesucian hati dan spirit ketakwaan yang lebih baik, kita tingkatkan spirit persaudaraan dan persatuan kita. Kita buka hati kita bangun dan perat tali persaudaraan kerjasama kita di berbagai macam bidang, terutama bidang ekonomi dan pendidikan, di mana kita sangat tertinggal jauh. Ingat betapa tinggi nilai persaudaraan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya, engkau melihat orang-orang beriman itu dalam hal kasih sayang dan saling mencintai di antara mereka. Adalah seperti tubuh. Jika satu organ yang mengeluh atau sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak tidur dan panas. Begitulah esensi dari persaudaraan kita sesama Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Mari kita jadikan masjid, Bapak Ibu sekalian, menjadi sebagai tempat untuk membangun jaringan dan komunitas bisnis, bukan hanya sekedar tempat sholat. Kita jadikan masjid untuk bertemu dan membicarakan upaya-upaya untuk menjawab berbagai persoalan umat yang krusial atau mendesak yang sedang dihadapi saat ini. Kita berkumpul di masjid untuk membicarakan bagaimana kita bisa menyantuni anak yatim, bagaimana kita membiayai pendidikan mereka. Kita bersama-sama menjadi pembela mereka. Kita data anak-anak kita yang tidak mampu, di mana mereka sekolah, dan kita awasi bagaimana kebijakan sekolah kepada mereka. Kita jadikan masjid untuk membicarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan praktis tentang berbagai macam hal yang bisa membantu mencarikan jalan keluar bagi persoalan anak-anak kita generasi muda Islam. Kita jadikan masjid sebagai tempat untuk menghimpun kekuatan finansial umat yang bisa membantu saudara-saudara kita. Kita jadikan masjid sebagai tempat pelatihan bagaimana cara membina dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kita jadikan masjid tempat berkumpul, belajar dan bermain anak-anak kita yang nyaman. Pendek kata, kita jadikan masjid
sebagai tempat untuk memulai kita merestorasi kerusakan dan keterbelakangan umat dalam berbagai sendi kehidupan umat Islam. Lupakanlah perbedaan-perbedaan pendapat soal pelaksanaan ritual ibadah yang tidak prinsipil secara akidah dan tidak merusak iman dan Islam kita. Kalau memang perbedaan itu kita anggap bisa merusakkan akidah, maka bersabarlah. Belajarlah dari kesabaran yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah tidak pernah mengeluh, menangis dan putus asa di dalam upayanya untuk merubah dan menyempurnakan akhlak bangsa padang pasir yang jahiliyah. Bayangkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW merubah mental dan budaya jahiliyah menjadi masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia dengan memperkenalkan Islam. Lalu kenapa kita menjadi orang yang sangat angkuh dan sombong dan merasa paling benar, tetapi sungguhnya sangat cengeng karena tidak bisa bersabar untuk meluruskan jalan saudara-saudara kita yang kita anggap salah di dalam melakukan ritual ibadahnya. Semoga ketakwaan dan kesucian sudah kita raih yang sudah kita raih dengan berat ini tidak luntur seiring dengan perginya Ramadan. Bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi spirit Ramadan tidak boleh pergi dari hati sanubari kita. Dan kedatangannya haruslah sesuatu yang senantiasa kita tunggu dan kita rindukan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala, kita serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.